Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sumes Minggu dimanapun Anda berada, bertepatan dengan kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Dr. Hanif Sualib Nurofik di Desa Jadimulya Jalur 23 Kecamatan Air Sugian Kabupaten Ogan Komering Ilir. Minggu 25 Mei 2025, dua warga desa menjadi korban amuk gajah liar. Sebelum Menteri datang di tempat acara, semalam sebelumnya gajah hadir lebih dulu dengan mengobrak-abrik kursi dan pohon pisang yang berada di sudut tenda acara. Jejak gajah juga terlihat mengarah ke hutan tanaman industri atau HTI yang merupakan bahan baku pembuatan kertas oleh PT Oki Palem. Setelah kawanan gajah liar menuju tenda sebelum acara berlangsung pada siang harinya, kawanan gajah liar tersebut menuju ke arah Desa Srijaya Baru, kemudian berkonflik dengan manusia. Konflik gajah dan manusia mengakibatkan dua orang harus dilarikan ke rumah sakit. Sualib 60 dan Sugeng 50, keduanya adalah warga Desa Srijaya Baru Jalur 25 Blok D. Sugeng dirawat di Puskesmas Jalur 27 Desa Kertamukti dengan luka di pinggang, wajah, dan lutut. Sedangkan Sualib dibawa ke Rumah Sakit Caritas Palembang karena mengalami luka dalam yang cukup parah. Selain tulang punggung patah, kepala bagian belakang juga mengeluarkan darah. Kabar konflik gajah dan manusia hingga jatuh korban dua warga siang itu terdengar sangat heboh karena bertepatan kunjungan Menteri LHK yang memang mengurusi masalah lingkungan hidup. Salah satunya adalah mengenai satwa liar dan hutan konservasi. Meskipun kunjungan kerja Menteri meninjau kesiapan alat pemadam kebakaran lahan, Sumes Minggu berkesempatan wawancara bersama Menteri dan menyinggung masalah konflik gajah dan manusia. Masalah yang saat ini memasuki zona panas di Air Sugian adalah masalah gajah yang masuk perkampungan penduduk dan mengancam keselamatan manusia. Saya Pak, dari Sumes Minggu Group. Iya Pak. Saat ini yang sedang menjadi masalah agak panas lah ya, itu adalah konflik gajah dan manusia. Saat ini masih berlangsung Pak. Itu berada di jalur 30, 29, 27, dan 25. Pak Menteri sebelum datang 2 hari yang lalu pisang di sini sudah dirubuhkan, sudah dimakan. Datang ke tempat ini. Nah, sekarang bagaimana mengatasi konflik satwa liar dengan manusia? Konkretnya seperti apa? Karena ini sepertinya ditunggu masyarakat Air Sugian, Pak. Ya, kita sedang menyusun kesatuan koridor satwa, terutama megafauna. Megafauna di Sumatera paling tidak ada 3 nih Pak. Harimau Sumatera, gajah Sumatera, banteng, dan badak. 5 orang hutan. Jadi kelima-limanya ada di Sumatera. Ini arealnya terfragmented karena ada usaha kebun dan pembangunan hutan tanaman industri, tidak terkecuali Sinarmas ini. Sehingga saya sedang mendesain untuk membangun koridor satwa, di mana satwa itu biasanya bergerak jalan dan dia akan hidup di situ. Saya tadi flyover dari sini masih melihat ada bagian-bagian terfragmentasi yang memungkinkan satwa itu bingung akan ke area kerjanya. Semisal gajah ini paling gampang, dia itu selalu memerlukan bahan makanan yang mengandung garam untuk menupang badannya yang gede itu. Kalau tidak ada garam dia lumpuh, sehingga tentu koridor-koridor satwa nanti dipenuhi tanaman-tanaman yang mungkin potensi garamnya tinggi ya, kayak pisang gitu ya, pisang kelapa gitu, sehingga dia akan lewat situ terus. Dan ini yang sedang kita desain. Sebenarnya kalau Sulawesi Selatan ini memang juga, Sumatera Selatan ini cukup besar juga. Ini areal kebunnya hampir 1,4 juta ya, tutupan kebunnya ya Pak Warso. Nah ini yang lebih krusial lagi adalah di Riau. Di Riau itu sama dengan Sumatera Selatan. Kalau di Riau 8 juta hektar, maka 4 jutanya adalah tutupan sawit yang mepet-mepet gini, sehingga satwanya hampir selalu terjadi konflik. Ini yang harus kita tangani serius. Kita sedang mendorong Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan untuk menjadi peraturan pemerintah. Ini sudah selesai desainnya, namun saya juga tidak terlalu menunggu itu. Kami akan melakukan terobosan-terobosan dengan menerbitkan peraturan menteri yang mengikat kita semua, karena mandat konservasi ekosistem itu dimandatkan kepada Menteri Lingkungan Hidup. Sehingga saya bertanggung jawab penuh kepada semua sektor yang di dalamnya memiliki keanekaragaman hayati yang harus dijaga untuk keberlangsungan gitu. Jadi konkretnya gitu Pak. Jadi secara ini kami akan evaluasi, hari ini sedang jalan. Mudah-mudahan dalam waktu segeranya
sudah ada desain terkait dengan koridor satwa per wilayah yang berbeda-beda. Itu ya konkretnya ya. Terima kasih. Selang 1 jam usai wawancara bersama Menteri, masyarakat heboh ada 2 korban manusia diserang gajah. Kabar pun terus menyeruak hingga masyarakat desa Srijaya Baru semua keluar rumah bersama kepala desanya yaitu Anton Surapto. Masyarakat tetap berjaga-jaga dan meningkatkan kewaspadaan bersama, terutama di malam hari. Demikian Sumex Minggu mengabarkan dari desa. Ah, ini kada Srijaya Baru giring gajah ini no. No. Ayo. 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 Ah, masuk blukar kita. Ayo. 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 Iki loh. Di. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Wong mlayu balik ngalar. Wong balik ngalar, balik ngalar. Ayo. Jeret, jeret, lor jeret, lor. Ayo, ayo. Lor jeret, lor jeret. Ayo. Ayo. Lor jeret. Udah, korban penggilaan. Udah dulu, berhenti dulu, jangan dipaksakan dulu Pak Dia. Jangan dipaksakan dulu ya. Sadar ya. Motor coba motor. Mundur. Gajah nggak mau mundur.